Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Berjumpa kembali bersama Budita. Kali ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, muatan bahasa Indonesia. Mari kita simak bersama-sama. Nah, anak-anak hebat, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi informasi dari teks bacaan benda-benda di sekitar kita, mengklasifikasikan benda dan bukan benda sesuai dengan teks bacaan, mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya, menemukan kosakata baru yang terdapat dalam teks bacaan, dan menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Aneka benda di sekitarku. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ayo perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Anak-anak hebat, sekarang kalian sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Coba perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Nah, sebelumnya kita ulangi kembali ya. Apa itu benda? Manusia, hewan, tumbuhan, batu, gelas, dan buku merupakan benda. Anak-anak, coba kita perhatikan bersama-sama. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kalian melihat perbedaannya? Oh, ternyata manusia, hewan, tumbuhan merupakan benda hidup. Sedangkan batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Jadi, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Anak-anak hebat, sekarang dapatkah kalian menyebutkan macam-macam benda? Tentu bisa ya. Coba kita sebutkan satu persatu contohnya. Meja, kursi,
gelas, botol minum, radio, ember, dan buku. Benda-benda tersebut menempati ruang, juga dapat ditimbang. Anak-anak hebat, masih semangat kan? Pasti ya. Baik, kita lanjutkan ya. Menggali informasi dari teks. Tadi kalian sudah membaca teks yang berjudul benda-benda di sekitar kita. Tentu kalian dapat menggali informasi dari teks tersebut. Nah, informasi disampaikan untuk memberikan pengetahuan baru kepada pendengar atau pembaca. Informasi yang disampaikan dapat diketahui dengan cara menggali informasi. Berikut merupakan cara menggali informasi dari teks. Pertama, membaca teks dengan seksama atau membaca teks dengan teliti. Kemudian, mencermati setiap kata pada teks. Menuliskan kata-kata penting, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, dan menuliskan kembali informasi menggunakan bahasa sendiri. Informasi suatu teks dapat ditulis menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Kata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan kaidah yang dibakukan berupa pedoman ejaan, tata bahasa baku, dan KBBI, baik berupa penulisan atau pengucapan. Arti kosakata baku pada teks dapat dicari dalam KBBI. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat, sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca. Anak-anak, mari bersama-sama kita baca teks berikut. Benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan utama membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan. Misalnya, patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus, seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Cara hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan, bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Alhamdulillah, anak-anak, kita sudah membaca teks
yang berjudul Benda Terbuat dari Kayu. Nah, sekarang dapatkah kalian menggali informasi dari teks bacaan tersebut? Tentu bisa ya. Bagaimana caranya? Kali ini kita akan mencari informasi dalam teks tersebut dengan cara menjawab pertanyaan. Perhatikan ya, berdasarkan bacaan tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Mengapa kayu perlu dikeringkan? Selanjutnya, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah benda yang terbuat dari kayu? Tuliskan hasil pengamatanmu di kolom berikut. Anak-anak, silakan kalian jawab pertanyaan dan melakukan pengamatan terhadap benda-benda di sekitarmu langsung di lembar kerjanya ya. Di lembar kerja yang kemarin Selasa Bapak dan Ibu Guru bagikan. Kemudian hasil pekerjaan kalian dikumpulkan 2 minggu yang akan datang bersamaan dengan pengambilan rangkuman dan data tahap 5. Terima kasih sudah dapat menyelesaikan tugas hari ini dengan baik. Kalian memang anak yang hebat. Ayah dan Bunda, terima kasih sudah mendampingi Ananda. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini. Salam sehat dan semangat untuk semua keluarga di rumah ya. Tetap rajin sholat, mengaji, belajar, dan membantu orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.